Terkuak, sosok Emeril Khan Mumtaz alias Eril, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Are, kota Bern, Swiss, hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, di mana keberadaannya masih terus dilakukan pencarian dan masih terus dinanti oleh keluarga, sahabat, dan rekan-rekannya. Secara eksklusif, dosen pembimbing Eril mengungkap sosok Eril yang sederhana di kampusnya ITB dan tidak terlihat seperti anak gubernur. Lantas, seperti apa pergaulan Eril selama di kampus? Benarkah Eril juga tergolong mahasiswa yang pintar dan juga aktif dalam berorganisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus? Pengakuan eksklusif dan mengejutkan juga disampaikan dosen pembimbing Eril terkait status Eril di kampus sebelum berangkat ke Swiss adalah sedang mengerjakan tugas akhir dengan topik soft robot alias robot lunak. Lantas seperti apa keseharian Eril di kampus, tempat ia biasa melakukan praktek di salah satu laboratorium di mana ia melakukan riset tugas akhirnya? Seperti apa harapan, doa, dan kesedihan dosen pembimbing dengan kenyataan bahwa Eril belum ditemukan hingga saat ini? Hilangnya Eril di Sungai Are di kota Bern, Swiss, dan belum ditemukan juga membuat syok dan sedih teman kampus hingga teman Eril sejak kecil. Lantas seperti apa kesedihan dan harapan mereka terhadap Eril? Benarkah mereka berharap Eril ditemukan dalam kondisi baik-baik saja? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosok pemuda Emeril Khan Mumtaz alias Eril, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, diketahui Eril sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Di mata Indrawanto, dosen pembimbingnya, sosok Eril di kampusnya sangat berkesan. Eril di matanya seperti mahasiswa lainnya karena pembawaannya yang sangat biasa. Ia berbaur dengan mahasiswa lainnya di kampus dan pergaulan Eril tidak eksklusif. Yang dilihat dosen pembimbingnya selama di kampus, Eril senang bergaul dengan teman-temannya yang lain. Ia tidak terlihat seperti anak orang nomor 1 di Jawa Barat. Dan sejak awal kuliah, Indrawanto tidak mengenal Eril sebagai putra gubernur karena tidak ada perlakuan khusus terhadap Eril dari ayahnya, demikian juga dari pihak kampus, tapi biasa saja seperti mahasiswa lainnya. Belakangan, saat Eril membuat tugas akhir, baru ia tahu siapa Eril sebenarnya. Dia sangat biasa di mata saya begitu ya. Saya tidak mengenali kalau dia itu anak gubernur. Jadi saya mengenal dia hanya saya ingat figurnya, tapi saya tidak mengenal bahwa dia adalah anak seorang gubernur. Sehingga saya memperlakukan juga biasa saja. Bahkan sampai di saat tugas akhir pun saya juga belum mengenal bahwa dia itu adalah anak seorang gubernur. Ya, jadi profilnya adalah low profile, ya, sangat biasa. Jadi dalam hal ini saya kagum karena dia tidak menunjukkan bahwa saya itu adalah anak orang penting begitu ya, atau orang yang punya kekuasaan gitu. Jadi terus terang sampai akhir ini baru tahu bahwa dia itu adalah anak seorang gubernur ya, karena dalam sehari-hari kalau kami
dalam bimbingan tugas akhir dan sebagainya sangat biasa. Ya sangat biasa, sangat wajar seperti tipikal mahasiswa umumnya. Jadi sehari-hari setelah selesai di kelas dia berbaur dengan yang lain. Jadi saya kira tidak eksklusif. Jadi dia inklusif bergaul dengan semua mahasiswa. Jadi saya sering lihat misalkan di koridor kemahasiswaan ini dia ada di sana dan bergaul dengan yang lain. Sosok Eril di mata dosen pembimbingnya Indrawanto adalah mahasiswa yang baik dan rajin. Nilai Eril di kampus pun menurutnya bagus-bagus. Selain bagus dari segi akademik, Eril juga diakuinya sebagai salah satu mahasiswa yang cukup aktif dalam berorganisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Dengan kata lain, dari segi kepribadian, di mata Indrawanto, Eril adalah pribadi yang seimbang. Ya, saya mengenal saudara Eril memang dari awal semester dia masuk di mesin karena postur tubuhnya yang tinggi dan sehingga mudah dikenali ya. Dia di kelas adalah mahasiswa yang baik gitu ya. Rajin dan dari sisi nilai juga bagus ya yang dicapai oleh saudara Eril begitu. Ya, di organisasi dia cukup aktif juga di luar ITB ya. Saya kira cukup banyak pekerjaan kegiatan organisasi yang dilakukan. Jadi saya kira dia mahasiswa yang cukup aktif juga di ITB. Dia cukup banyak terlibat dalam berbagai kegiatan. Dari sisi akademik saya kira dia ini adalah balance gitu ya. Dari sisi akademik bagus, artinya dia pencapaian cukup bagus, juga jadi dia seimbang terhadap pencapaian ke dalam kegiatan yang di luar akademis. Nah, ini saya kira merupakan hal yang positif ya. Jadi tidak hanya sekedar teori yang dia tekuni, tapi juga ada kegiatan-kegiatan di luar kurikulum atau di luar kuliah yang dia juga lakukan ya. Jadi kegiatan ekstra kurikulum ya. Begini, sebenarnya dia mahasiswa aktif, tapi karena selama 2 tahun ini adalah masa pandemi ya, jadi untuk masuk ke laboratorium itu izinnya harus agak seperti tadi, mungkin masuk ke sini itu agak sulit gitu ya. Tetapi pada prinsipnya kami selalu minta izin kepada ITB supaya mahasiswa kami yang sedang mengerjakan tugas akhir bisa diberikan akses, walaupun itu terbatas, karena setiap kali masuk harus minta izin. Terkuak, Eril dikenal sebagai sosok yang sederhana di kampus. Tak kalah mengejutkan juga pengakuan eksklusif dosen pembimbing bahwa Eril sedang mengerjakan tugas akhir tentang soft robot. Seperti apa penuturan eksklusif dari dosen pembimbing terkait sosok Eril? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Pengakuan belak-belakan dari dosen pembimbing Indrawanto atas sosok Emeril Khan Mumtaz sebagai pribadi yang sederhana di kampus. Yang mengejutkan lagi adalah pengakuan secara eksklusif dari sang dosen bahwa saat Eril berangkat ke Swiss, ia sebenarnya sedang mengerjakan tugas akhir di kampusnya ITB. Adapun topik tugas akhir yang diambil Eril adalah tentang soft robot lunak. Diakui dosen pembimbing Eril bahwa topik tersebut merupakan topik yang baru, di mana kelak manfaatnya bisa membantu tenaga medis. Pasalnya, soft robot lunak tersebut nantinya bisa dimasukkan ke dalam alat pernapasan dan pencernaan manusia untuk melakukan observasi. Dosen pembimbing juga menunjukkan tempat di laboratorium tempat Eril biasanya melakukan praktek bersama teman-teman yang memilih topik yang sama.
Saya adalah dosen dari saudara Eril ya dulu, dan saat sebelumnya juga saya sekarang ini menjadi pembimbing tugas akhir dari saudara Eril. Yang mana saudara Eril ini mengambil topik tugas akhir yaitu berupa soft robot. Soft robot adalah robot lunak yang mana terbuat dari material lunak ya. Dan prinsip kerjanya yang dikerjakan oleh saudara Eril itu adalah soft robot dua jangkar, yang mana gerakannya itu akan seperti ulat ya, yang bergerak dengan menekuk badannya dan kemudian meluruskan badannya. Dengan begitu dia bisa bergerak maju. Nah, itu adalah topik yang dikerjakan oleh saudara Eril. Topik tugas akhir dari saudara Eril ini adalah merupakan topik yang baru, suatu yang belum banyak dikerjakan oleh orang, yaitu tentang soft robotik. Nah, soft robotik di sini adalah bagaimana membuat suatu robot yang robot lunak ya, yang mana ini bisa berinteraksi dengan manusia sehingga tidak membahayakan manusia. Dan fungsinya adalah nantinya itu adalah untuk robot kesehatan, yang mana robot ini bisa dimasukkan ke dalam melalui saluran pernapasan ataupun saluran pencernaan untuk melakukan observasi di dalam tubuh manusia. Itu adalah soft robotik yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh saudara Eril. Di awal-awal bimbingan ini saudara Eril cukup rajin ya, secara teratur dia bertemu dengan pembimbing untuk melakukan konsultasi. Namun pada saat mulai bulan Mei atau Juni tahun 2021 mungkin dia melakukan kerja praktek, yaitu kerja praktek di industri, yang mana dia menuntut untuk harus melakukan sesuatu di luar gitu ya, sehingga komunikasi sempat terhenti. Namun kemudian kami bertemu lagi tanggal 24 November ya, tahun 2021, dan kemudian saudara Eril juga menyatakan, Pak, saya akan melanjutkan TA tentang soft robotik, tapi saya ingin memulai lagi membuat yang baru. Jadi dia tidak ingin membuat sesuatu yang lebih baru daripada yang sudah dilakukan oleh teman sebelumnya. Di sini memang saudara itu belum menyelesaikan TA-nya, tapi bahwa itu biasa bagi mahasiswa kami. Sebelum lulus di sini mereka sudah melihat-lihat dulu di luar negeri ataupun di mana saja kemungkinan untuk melanjutkan, sehingga begitu selesai dari sini, karena apa? Untuk melanjutkan sekolah di luar negeri, misalkan S2 dan seterusnya, itu kan seringkali memerlukan rekomendasi, kadang memerlukan diskusi juga dengan pembimbing, bagaimana kalau kami selanjutnya akan melanjutkan ke sana dan sebagainya, bagaimana pendapat pembimbing. Biasanya pembimbing memberikan arahan, teman-temannya ya berdiskusi. Eril cukup sering, jadi kalau kita lihat dari pertemuan kami dengan Eril itu sudah mencapai 9 kali sebenarnya. Jadi 9 kali pertemuan, jadi cukup banyak yang kami diskusikan, dan juga dia berdiskusi dengan teman-temannya, karena saat dengan Eril itu satu angkatan ada 4 orang yang kebetulan mengerjakan topik yang saling berkaitan. Niat Eril ingin mengobservasi kampus di Swiss untuk melanjutkan kuliah S2 setelah lulus nanti, namun justru mengalami peristiwa yang tak diharapkan, membuat dosen pembimbingnya pun dirundung kesedihan. Apalagi kabar itu muncul saat Eril belum menyelesaikan tugas akhirnya. Sang dosen pun berharap Eril bisa ditemukan dalam kondisi baik-baik saja sehingga ia bisa menyelesaikan karya ilmiahnya berupa tugas akhir soft robot di kampus kesayangannya. Ya, tentunya saya sangat prihatin ya, saya sedih sekali. Sebenarnya saya masih sangat berharap bahwa ketemu Eril untuk menyelesaikan Eril bisa menyelesaikan tugas akhirnya, dan selanjutnya tugas akhir tersebut nanti juga akan bisa bermanfaat bagi manusia banyak, bagi umat manusia ya, untuk kesehatan terutama. Dan kemudian dalam hal ini juga
berdasarkan pengalaman di sini, Ariel juga akan bisa memanfaatkan pengalaman di sini untuk melanjutkan sekolah di luar negeri. Karena rata-rata murid-murid atau mahasiswa kami yang telah selesai di sini, di lab ini, yang belajar tentang presisi dan akurasi, itu dengan lebih mudah untuk bisa melanjutkan sekolah di luar negeri. Pertama, saya terus terang prihatin dan saya ikut berduka ya atas musibah ini. Nah, Ariel bagi saya adalah mahasiswa yang baik, ya, mahasiswa yang penuh semangat. Nah, semoga saya ingin yang terbaik ya. Tentunya saya ingin bahwa dia bisa ditemukan dengan selamat. Namun apabila Tuhan berencanakan yang lain, saya berharap semoga keluarga bisa menerima ini dengan ikhlas, karena bagaimanapun ya kita tidak tahu ya sebagai manusia, hanya Tuhan yang tahu tentang rencana semua. Saya berharap bahwa seandainya, saya tetap berharap bahwa Ariel tetap bisa ditemukan dengan selamat. Namun seandainya Ariel bisa ditemukan, kalau tentunya dalam kondisi yang selamat, saya akan tentunya saya akan gembira sekali ya. Tentunya itu adalah harapan saya sebagai seorang pembimbing ya. Namun apabila ditemukan dalam kondisi yang lain, saya tentunya sangat berduka ya itu. Dan ini sungguh sangat berduka sebagai seorang pembimbing yang ingin mengantarkan anak bimbingnya untuk bisa sukses lulus dari Institut Teknologi Bandung ini sebenarnya. Pengakuan mengejutkan dari dosen pembimbing bahwa Ariel sedang menyelesaikan tugas akhir tentang soft robot di kampusnya. Seperti apa pula kesedihan teman kampus dan teman Ariel sejak kecil mendengar kabar hilangnya Ariel di Sungai Are, kota Bern, Swiss, dan belum ditemukan hingga saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mengejutkan pengakuan dosen pembimbing Ariel soal putra Gubernur Jawa Barat ini sedang mengerjakan tugas akhir tentang soft robot. Di sisi lain, teman sekampus Ariel mengaku syok dengan Ariel hilang saat berenang di Sungai Are, kota Bern, Swiss pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022. Sebagai teman kampus, Albert dan Hisham berharap Kang Ariel, demikian ia biasa mereka sapa, segera ditemukan dan dalam kondisi selamat. Ya, waktu aku dengar juga bukannya ini yang cutting yang di mesin gitu kan. Tapi ya cukup kaget, kirain kayak wah kok bisa begini gitu ya. Saya sih mungkin karena saya adik tingkat, saya belum pernah ketemu secara langsung. Tapi kalau kenal sih kenal dari ada cutting yang ini gitu, yang cutting ini. Mungkin dari Kak Hisham gitu kan. Iya, sama sih. Jadi kan dia dengar dari teman-temannya juga, kebetulan kan satu fakultas, jadi ya tahu dari mesin yang ini aja orang-orangnya. Jadi ya cukup tahu dari orang-orang. Kalau dari saya sendiri sih mungkin karena saya sendiri jarang dengar, mungkin ya berarti ya nggak terlalu mencolok berarti ya. Kalau saya juga karena mungkin saya lebih muda, 1 tahun juga, saya cuma pernah dengar dari kabar orang bilang wah ada yang gini, ini hebat loh ini gini. Tapi ya nggak pernah secara langsung menemui, jadi nggak bisa mengonfirmasi. Ya kalau dari saya ya semoga segera ketemu dan dalam keadaan sehat-sehat. Dan kita juga nggak mau lah kalau sesama dari ITB juga ada hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan ya. Dari saya juga, saya berharap sebagai untuk Kak Ariel itu bisa selamat, sehat-sehat, dan semoga tim pencariannya terus semangat ya juga, jangan patah. Tak hanya teman-teman kampus yang merasa syok mendengar kabar Ariel hilang di Sungai Are, kota Bern, Swiss.
Sahabat Ariel sejak kecil bernama Royhan juga mengaku syok, bahkan digelayuti rasa sedih yang mendalam ketika mendengar kabar bahwa sahabat karibnya ini hilang di Swiss. Sosok Ariel yang selalu humble alias rendah hati, sederhana dan apa adanya menjadi kenangan akan sosok Ariel yang melekat dalam benak Royhan. Ia semakin sedih ketika mendengar kabar bahwa Ariel belum juga ditemukan. Sebagai teman Ariel sejak kecil, ia berdoa agar Ariel segera ditemukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Kenal sih dulu karena satu sekolah dari TK sih di Darul Hikam. Terus sampai SMP juga masih bareng-bareng juga. Satu tongkrongan lah, satu hobi juga, jadi sering main bareng. Sebagai teman humble ya, orangnya ceria juga. Terus orangnya nggak aneh-aneh juga sih, baik-baik. Nah, saya juga kaget sih awal dapat kabarnya ya. Terus sedih juga ya karena dulu pernah deket, pernah bareng-bareng lah, berangkat sekolah bareng, apa-apa bareng, nginep juga. Ya mudah-mudahan Ariel bisa cepet ditemuin lah. Ya semoga baik-baik aja juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.